Kepadatan masa libur Nataru makin terasa di stasiun Yogyakarta. Tercatat puluhan ribuan penumpang datang dan juga tiba ke stasiun ini untuk menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru. Inilah suasana di stasiun besar Yogyakarta. Ribuan penumpang memadati stasiun menghabiskan waktu libur Nataru. Di stasiun besar Yogyakarta, sebanyak 13.983 penumpang berangkat, sementara sebanyak 15.588 penumpang tiba di stasiun besar Yogyakarta. Diprediksi puncak arus penumpang di stasiun ini terjadi pada hari Minggu 28 Desember mendatang. Sejumlah penumpang mengaku memilih menggunakan moda transportasi kereta api lantaran dinilai harganya masih terjangkau. Hingga kini masih ada puluhan ribu tiket yang bisa diakses penumpang saat momen libur Nataru. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Yogyakarta panen wisatawan pada liburan Natal dan Tahun Baru kali ini. Setiap objek wisata padat pengunjung, seolah-olah satu Indonesia kini berkunjung ke Kota Gudeg. Nih buat lu semua lah yang mau ke Jogja, nggak usah lah ke Jogja, ngapain sih? Ngapain sih? Masih banyak kota lain. Salah 3, salah 1, salah 2, salah Semarang, salah lah. Bagaimana mas? Libur Natal dan Tahun Baru tiba. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Yogyakarta lagi-lagi menjadi primadona wisatawan. Selama libur Natal dan Tahun Baru, sekitar 7 juta wisatawan diprediksi menghabiskan waktu libur di Kota Gudeg ini. Angka ini membuat Yogyakarta harus bersiap menghadapi kondisi ramai serta segala dampaknya. Periode kunjungan diperkirakan terjadi sejak akhir Desember tahun 2025 hingga awal Januari 2026. Destinasi favorit masih sama saja, mulai dari Malioboro, Keraton Yogyakarta, Taman Sari, hingga Candi Prambanan yang selalu menjadi magnet wisata bahkan dari seluruh dunia. Padatnya wisatawan ke kota Yogyakarta seolah membuat satu Indonesia menyerbu kota ini. Arus lalu lintas jadi padat, penumpang transportasi umum meningkat, dan kawasan wisata nyaris tak pernah sepi. Untuk mengantisipasi lonjakan ini, pemerintah daerah menyiapkan berbagai langkah, mulai dari penambahan petugas keamanan, rekayasa lalu lintas di titik rawan kepadatan, hingga penguatan layanan fasilitas umum. Selain itu, wisatawan diimbau agar saling menjaga kenyamanan. Jadi, jika Yogyakarta terasa lebih padat dari biasanya, jangan kaget. Namanya juga liburan akhir tahun, semua orang ingin mengukir kenangan di sepanjang kota Yogyakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berlibur keluar kota atau luar negeri bersama dengan keluarga memang seru dan asyik. Namun untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, dalam situasi ekonomi seperti saat ini, sebagian masyarakat mengubah pola agar tetap bisa berlibur tanpa membuat kantong bolong. Di tengah ekonomi yang sulit, pola berlibur masyarakat Indonesia turut menyesuaikan. Bukan berhenti liburan, tapi lebih mengatur biaya. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada Juni 2025, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara mencapai 105,12 juta perjalanan. Angka ini menjadi sinyal kuat minat liburan tetap tinggi meski kondisi ekonomi sedang menggap-menggap. Sejumlah siasat dirancang agar bisa menikmati liburan namun tetap hemat. Selain itu, masyarakat kini cenderung memilih liburan lebih singkat, dekat, dan juga praktis dengan memanfaatkan promo transportasi hingga diskon akomodasi. Paling kita biasanya sih memanfaatkan kayak taman-taman gitu ya Mas. Di Jakarta kan banyak tuh ruang terbuka. Paling ajak anak ke situ kan. Banyak sih benernya ya, kita bisa mensiasati tanpa keluar ruang banyak itu. Tadi pagi misalnya saya jogging nih di lapangan Banteng ya, kemudian bisa juga pergi ke museum, kemudian ke taman, banyak sekali kan. Cari liburan yang kids friendly, tapi yang outdoor. Jadi di playground kan banyak ya kayak gitu. Udah gitu kita biasanya juga ada kegiatan di rumah tuh, kita bisa download kayak worksheet gitu buat dikerjakan sama anak di rumah. Pemerintah turut mendorong tren berlibur di dalam negeri dengan taburan promosi wisata domestik serta insentif transportasi. Liburan tahun ini bukan soal jauh atau mewah, tapi soal cerdas memilih, menikmati waktu bersama keluarga, dan tetap menjaga keseimbangan keuangan di tengah tantangan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Akibat sopir mengalami permasalahan pada penglihatannya, satu unit baja yang membawa penumpang wanita dan kasur di atasnya tercebur ke aliran kali Jalan Budi Mulia, Pademangan, Jakarta Utara. Beruntung, sopir dan penumpang hanya mengalami luka-luka ringan. Menggunakan alat bantu derek, damkar mengevakuasi baja yang tercebur ke aliran kali sedalam 2 meter di Jalan Budi Mulia, Jakarta Utara. Kecelakaan ini berawal ketika saat baja yang membawa seorang penumpang wanita dan kasur berukuran besar di atasnya tiba-tiba oleng saat hendak memutar balik. Diduga sopir mengalami permasalahan dalam penglihatannya sehingga tidak bisa melihat medan jalan dengan baik. Sehingga tanpa disadari, roda kendaraannya terjeblos ke saluran kali hingga kecelakaan terjadi. Beruntung sopir dan penumpang hanya mengalami luka-luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kita ke informasi lain, pemirsa. Upah minimum Provinsi Jakarta 2026 naik 6,17% atau sebesar Rp300.000. UMP DKI Jakarta yang sebelumnya Rp5,3 juta kini menjadi Rp5,7 juta. Kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta diumumkan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Rabu siang. Pengumuman kenaikan upah setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh dan Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, ribuan buruh turun ke jalan protes besaran upah baru. Mereka menganggap kenaikan UMP oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa sangat rendah. Ribuan buruh dari berbagai wilayah di Jawa Timur memblokade jalan 2 arah di kawasan Jalan Raya Darmo, Surabaya. Mereka menolak UMP Rp2,4 juta yang diputuskan Gubernur Jawa Timur karena dinilai sangat rendah. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menetapkan upah minimum provinsi menjadi Rp2.446.880 per bulan. Angka tersebut naik Rp140.895 dibanding UMP Jatim tahun lalu, yakni sebesar Rp2.339.985. Dalam orasinya, buruh menuntut agar Gubernur Jawa Timur untuk merevisi UMP yang telah ditetapkan. Penetapan upah minimum terbaru itu disahkan melalui surat keputusan Gubernur Jawa Timur tentang upah minimum Provinsi Jawa Timur 2026 yang ditandatangani Khofifah pada Selasa malam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Antrean panjang truk pengangkut sampah terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Sementara itu ratusan truk sampah menggeruduk kantor Gubernur Bali. Aksi ini sebagai bentuk protes rencana penutupan TPA Suwung. Sejumlah truk pengangkut sampah tampak mengantri panjang di jalan menuju TPA Cipayung, Depok. Antrian bahkan mengular hingga memenuhi badan jalan dan telah berlangsung selama beberapa hari terakhir. Kondisi ini terjadi karena tempat pembuangan akhir Cipayung sudah kelebihan kapasitas. Sampah yang masuk ke TPA Cipayung dari seluruh wilayah Kota Depok mencapai 1.400 ton per hari dari ratusan truk. Proses pembuangan hanya dilakukan di satu titik dan tidak bisa berlangsung secara bersamaan, sehingga truk masuk secara bergantian. Tempat pembuangan akhir Cipayung yang sudah kelebihan kapasitas namun belum ada lokasi pembuangan sampah baru jadi masalah serius Kota Depok dalam penanganan sampah yang terus bertambah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. .500 truk sampah dari Forum Swakelola Sampah Bali dibawa masa aksi untuk memadati kantor Gubernur Bali. Aksi ini digelar memprotes rencana penutupan tempat pemrosesan akhir TPA Suwung. Massa menuntut TPA Suwung dapat ditutup setelah pemerintah melakukan persiapan dengan matang. Selain itu, massa juga mempertanyakan sikap dan meminta solusi tegas dari pemerintah terkait rencana penutupan TPA terbesar di Bali ini.
Tidak hanya solusi, masa meminta akses jalan di TPA Suwung diperbaiki sehingga tidak terjadi antrian truk sampah. Sementara pihak Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali mengatakan selama penutupan TPA ditunda, truk sampah masih diizinkan masuk ke TPA Suwung. Penutupan TPA Suwung yang awalnya 23 Desember ditangguhkan oleh Kementerian LHK hingga 28 Februari mendatang. Penundaan penutupan TPA dilakukan setelah Bupati Badung dan Wali Kota Denpasar bersurat meminta relaksasi waktu. Dari Denpasar Bari, Indira Ari, iNews melaporkan. Hujan deras kembali memicu banjir susulan di kawasan Batu Busua, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Evakuasi warga terjebak banjir berlangsung secara dramatis. Petugas TNI Satuan Yonif 133 Yuda Sakti mengevakuasi warga yang terjebak banjir bandang susulan di Batu Busua, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Banjir kembali terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras pada Selasa petang. Proses evakuasi 15 warga yang terjebak banjir berlangsung dramatis menggunakan tali. Warga yang berhasil dievakuasi dibawa ke posko bencana SMP 44 untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Padang, Sumatera Barat, Umi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kabupaten Pidi Jaya Aceh kembali dilanda banjir. Luapan sungai kembali merendam pemukiman warga hingga membuat warga panik. Banjir kembali merendam pemukiman warga di Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Air dah mulai, debit air dah mulai naik. Air sungai meluap dan merendam rumah-rumah warga di Desa Munasa Belangcut, Kecamatan Murah 2, Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Luapan sungai terjadi akibat tingginya intensitas hujan di kawasan pegunungan dalam beberapa hari terakhir. Debit air sungai yang meningkat secara tiba-tiba membuat warga panik menyelamatkan diri. Sebagian warga terpaksa kembali mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Warga khawatir ketinggian air terus meningkat jika hujan kembali turun. Dari Pidi Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.